Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Muslihah dengan NIM 2411391. Saya dari kelas 1D, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah dari pengantar ilmu hukum. Judul yang saya ambil ini adalah Hak dan Kewajiban dalam Hukum. Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban menjadi salah satu materi penting dalam pengajaran ilmu hukum karena berkaitan dengan kedudukan manusia terhadap negara dan eksistensi manusia sebagai subjek hukum. Hak adalah klaim yang dibuat oleh orang atau kelompok yang satu terhadap yang lain atau terhadap masyarakat. Hak adalah kekuasaan dan kewenangan atas sesuatu, sedangkan kewajiban adalah beban atas sesuatu. Hak sebagai kekuasaan atau kewenangan atas sesuatu tersebut diperoleh atau dilekatkan, dilegalkan melalui hukum. Kekuasaan atau kewenangan yang dimaksud diberikan oleh hukum karena status, kedudukan atau posisi subjek hukum terhadap subjek hukum lain, ataupun status, kedudukan, atau posisi subjek hukum terhadap objek hukum. Dalam hukum pidana, wujud pelaksanaan hak dan kewajiban adalah berupa kewajiban setiap subjek hukum orang atau beban hukum untuk menghormati dan melindungi hak-hak hukum lainnya. Misalnya, tidak membunuh, tidak menganiaya, atau menyiksa, tidak menghina, tidak mencuri, tidak merampok, tidak merendahkan martabat, tidak menfitnah, atau secara umum tidak melanggar hukum karena hal tersebut melanggar hak hidup, hak atas nama baik, dan seterusnya. Begitupun dalam hukum tata negara atau hukum administrasi negara yang mengatur hubungan hukum antara warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban diatur jelas dan tegas. Setiap warga negara berhak mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang prima dari negara di bidang pendidikan, kesehatan, jalan, keamanan, kesejahteraan, dan pelayanan publik di kantor pemerintah. Warga negara wajib melaksanakan kewajiban-kewajibannya, antara lain membayar pajak penghasilan, pajak tanah bumi dan bangunan, membayar pajak kendaraan bermotor setiap tahun, menghormati simbol-simbol negara seperti lagu kebangsaan, bendera negara. Oleh sebab itu, hak dan kewajiban dalam hukum ibarat dua sisi dalam satu mata uang yang tidak bisa dipisahkan atau dikecualikan satu sama lain. Tidak mungkin ada hak tanpa ada kewajiban. Begitupun sebaliknya, tidak ada kewajiban tanpa adanya hak. Apabila hak dan kewajiban tersebut tidak dijalankan secara seimbang, akan terjadilah sengketa atau konflik hukum antara subjek hukum tersebut. Klasifikasi hak. Hak dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, hak kodrati atau oleh sebagian ilmuwan hukum disebut hak orisinal. Hak ini dalam konsep hak asasi manusia berasal dari Tuhan yang dilekatkan kepada manusia sebagai ciptaannya. Yang kedua, hak positif atau hak hukum, yaitu hak yang diberikan negara kepada manusia sebagai warga negara. Hak kodrati atau hak orisinal ini menekankan pada penghormatan dan perlindungan pada manusia sebagai makhluk biologis yang memiliki eksistensi fisik dan non-fisik. Sementara itu, hak positif atau hak hukum menekankan pada penghormatan dan perlindungan manusia sebagai subjek hukum yang menjadi warga negara dari satu negara. Hak kodrati mencangkup antara lain hak hidup, hak berpikir, dan hak atas kebebasan. Hak hidup adalah hak mendasar, karena hak-hak lain tidak ada artinya apabila tidak hidup. Oleh sebab itu, hak ini tidak boleh dirampas atas dasar apapun sebagai vonis mati yang dijatuhkan pengadilan terhadap pelaku kejahatan.
Hak berpikir sebagai hak kodrati karena terkait dengan eksistensi manusia ciptaan Tuhan yang dianugerahi akal untuk berpikir yang tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Hak berpikir tidak boleh dibatasi dengan alasan apapun, karena pembatasan atas hak tersebut sama seperti dengan mencabut eksistensi kemanusiaan. Dengan kata lain, eksistensi kemanusiaan manusia tidak akan wujud apabila elemen hak untuk berpikir tidak memiliki karena adanya pembatasan atau bahkan larangan. Hak kodrati berikutnya adalah kebebasan. Tanpa kebebasan, manusia terlarang mewujudkan kehendak alamiah sebagai makhluk individu yang memiliki pilihan-pilihan kehendak bergerak, mengubah keadaan, dan mengembangkan diri. Menghalangi kehendaknya sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam menjalani hidupnya. Menghalangi kehendak bebas dalam berpikir, berpendapat, dan berekspresi. Ciri-ciri yang melekat pada hal. 1. Hak ini dilekatkan kepada seorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Ia disebut juga sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak. Yang kedua, hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu untuk menjadi pemenang kewajiban antara hak dan kewajiban terhadap hubungan korelatif. Yang ketiga, hak ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan. Ini bisa disebut isi dari hak. Timbul dan hapusnya hak. Timbulnya hak dalam hukum bisa karena beberapa peristiwa hukum, antara lain terbentuknya badan hukum yang baru, adanya perjanjian yang disepakati dan mengikat para pihak, misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pasti melahirkan atau menimbulkan hak pada salah satu pihak. Selanjutnya, timbul dan hapusnya kewajiban. Sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, disebutkan bahwa kewajiban dalam hukum adalah beban yang harus dijalankan atau dilaksanakan oleh subjek. Konsekuensi hukum dari diterimanya atau diperolehnya sesuatu hak, kewajiban bisa timbul dan bisa juga hapus karena sesuatu sebab. Sebab yang bisa menimbulkan kewajiban antara lain karena diperolehnya suatu hak yang menimbulkan kewajiban, karena adanya perjanjian antara subjek hukum, karena terjadinya pelanggaran atau kelalaian hukum sehingga timbul beban atau kewajiban. Sementara itu, hapus atau lenyapnya kewajiban sehingga tidak lagi membebani subjek hukum bisa disebabkan sebagai berikut. 1. Subjek hukum yang dibebani kewajiban meninggal dunia tanpa adanya ahli waris atau pengganti yang ditentukan oleh hukum sebagai pemikul beban. Yang kedua, masa berlakunya sesudah habis atau berakhir dan tidak diperpanjang. Yang ketiga, kewajibannya telah beralih kepada subjek hukum lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.